Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat Absal Ramadan dengan NIM 2111757 dengan Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan membuat video tentang latar belakang dan ruang lingkup profesi keguruan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah profesi kependidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang jabatan guru. Nah, dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan tenaga guru. Kebutuhan ini meningkatkan dengan adanya lembaga kependidikan yang menghasilkan calon guru untuk menghasilkan guru yang profesional. Pada masa sekarang ini, LTPK menjadi satu-satunya lembaga yang menghasilkan guru. Ilmu kependidikan ini merupakan salah satu bidang pengajaran yang harus ditempuh para siswa. Lembaga Kependidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dalam rangka mempersiapkan tenaga guru dan tenaga ahli kependidikan lainnya yang profesional. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta didedikasi yang tinggi. Kalian diperoleh dari lembaga kependidikan yang khusus, diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun juga ruang lingkup profesi keguruan. Pemeranan profesi keguruan dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan kependidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup aspek-aspek. Nah, yang pertama adalah kemampuan profesional mencakup 3 penguasaan. Nah, yang pertama, penguasaan materi pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang dikerjakan. Yang kedua, penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga, penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Yang ketiga adalah kemampuan personal atau pribadi yang mencakup. Yang pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua adalah pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilainya yang siogianya dianut oleh seorang guru. Adapun profil kemampuan dasar guru yang harus dimiliki sebagai seorang profesional yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah menguasai bahan. Yang pertama, seorang guru harus menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah. Nah, yang kedua adalah menguasai bahan pendalaman bidang studi. Yang kedua adalah mengolah program belajar mengajar. Yang pertama adalah merumuskan tujuan instruksional. Yang kedua, mengenal dan dapat menggunakan metode belajar. Yang ketiga adalah memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat. Yang ketiga adalah mengelola kelas. Yang pertama adalah mengatur tata ruang kelas untuk belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang ketiga, menciptakan disiplin kelas. Yang keempat adalah menggunakan media atau sumber. Yang pertama adalah mengenal, memilih, dan menggunakan media. Yang kedua, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana. Yang ketiga, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar pembelajaran. Yang kelima adalah menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang keenam adalah memahami prinsip-prinsip dan menaksirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Demikian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.